وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Saya masih harus menghadapi MUIS untuk membela istilahnya mempertahankan jamaah agar fatwa MUIS tentang kesesatan Islam jamaah itu dimansuh. Jadi serba dilema ketika itu. Dari pusat sudah menyatakan saya terpengaruh, sudah diawasi terus. Tapi di sisi lain sebagai mubalik saya juga harus masih mempertahankan jamaah. Maksudnya saya putuskan bahwa saya tidak mau lagi dilibatkan dalam urusan jamaah. Maka saya buat pernyataan kepada mufti dan juga termasuk kepada pemerintah bahwa saya tidak ada hubungan lagi dengan Islam jamaah. Jadi apapun, kalau ada apa-apa jangan panggil saya lagi, maksud saya gitu. Sebab buat apa saya membela kelompok yang mereka sendiri sudah menganggap saya sudah bukan bagiannya gitu. Artinya secara otomatis jaminan saya kepada pihak security tadi itu, kalau saya sebutnya hansip, jaminan saya terhadap hansip ini sudah hilang, sudah nggak berlaku lagi. Dan ketika itu memang Singapura sedang gencar-gencarnya menyaring orang-orang dari Indonesia yang mau datang ke Singapura. Bukan hanya Pak Aziz ya, termasuk waktu itu ada Ustadz Solmed, ingat yang sebelumnya Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Solmed siapa? Wa ulaika humul muflihun. Sekarang ini, akhir-akhir ini tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang hal itu. Maka sepertinya pada pertemuan kali ini, selain nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai, serius tapi santai, tapi juga mungkin kita perlu masukan dari seorang ulama bagaimana memahami tentang wasatiyah agar kita tidak terjebak lagi dalam asobiyah, mengunggul-unggulkan kelompoknya masing-masing. Jadi Ustadz Yayan sudah menyampaikan ke saya ya kalau bisa yang kita usung itu bendera Islam, jangan bendera kelompoknya. Yang kita usung itu ya mana-mana ya bendera Islam. Ini mungkin perlu pemahaman sehingga tidak ada lagi saling mengunggulkan kelompoknya masing-masing. Mungkin kalau yang belum, tapi saya sudah kenal semua ya sama ibu-ibunya, sudah ada belum ada yang belum kenal belum sama Pak Dokter? Saya baru tahu. Oh, baru tahu ya, nanti perkenalan. Tapi udah lama. Oh, begitu. Malah hijrah saya insya Allah lantaran ngikutin. Ada fansnya. Jadi nanti Pak Dokter silahkan memperkenalkan diri agar lebih mengenal tentang Pak Dokter ini. Mungkin itu saja yang pembukaan dari saya. Kalau ada kurang nyamannya dari penyampaian saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, alhamdulillah, tasyarraftu biliqaikum. Saya sangat bergembira, sangat bahagia dapat berjumpa dengan antum semua, para muhajirin, insyaallah orang-orang yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Biasakan untuk walaupun sepatah dua patah dalam bahasa Arab kita biasakan ya. Ya, contohnya misalnya hal-hal yang sepele, kalau syukur dulu sudah lazim dalam jamaah menggunakan istilah jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Tapi kadang-kadang jawabannya kurang tepat. Jawabannya amin. Seharusnya wa iyyak, wa iyyak, wa iyyakum, wa iyyaki. Karena jadi sinkron gitu. Jawabannya jadi sinkron. Kalau diucapkan ahlan wa sahlan, jawabannya apa? Ahlan bik, ahlan bika, ahlan biki, ahlan bikum. Biasanya harus dilatih, dibiasakan. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillah atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Wabil khusus anugerah yang paling istimewa adalah kita digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dada kita dan juga dibuka minda kita. Ada orang Melayu minda, maksudnya akal pikiran kita, sehingga kita dapat mengenal pasti, recognize ataupun ya melihat mana yang hak dan mana yang batal. Walaupun kita sudah terjerat dalam doktrin yang demikian kuat, tapi biidznillah, alhamdulillah kita tergerak untuk kemudian berhijrah. Nah, semoga ini bisa istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin. Salawat dan salam semoga dibekalkan kepada penghulu kita, manusia yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita istiqomah dalam mentaati sunnah baginda hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terusnya mungkin kita santai-santai saja ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh tuan rumah, ini rumah Darul Agung, tetapi mengingatkan saya atau mengingatkan kita semua pada Darul Arqam. Man huwa Darul Arqam? Man huwa Arqam? Al-Arqam bin Al-Arqam itu adalah sahabat Nabi SAW yang ketika baginda awal-awal dakwah ya, menyebarkan Islam, menyerukan tauhid di kota suci Al-Makkah, Makkah Al-Mukarramah, baginda menghadapi berbagai tantangan, intimidasi, permusuhan, bahkan sampai kepada pembunuhan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, akhirnya ada seorang pemuda yang namanya Arqam bin Al-Arqam. Dia menyediakan tempatnya, rumahnya untuk Nabi SAW dan para sahabat, mengadakan kajian. Baginda menyampaikan dakwah Islam di rumahnya Arqam. Kita sangat terkenal Darul Arqam. Hanya istilah Darul Arqam ini tercoreng ketika ada ajaran sesat di Malaysia. Ini yang menggunakan nama Darul Arqam. Ya. Padahal itu adalah sebuah tempat yang sangat-sangat bersejarah dalam perjuangan Islam. Nah, inilah Darul Arqam di Al-Badani. Kemudian topik yang diberikan kepada saya adalah mengenalkan istilah wasatiyah.
mahwa, apakah wasatiyah itu? Ya, wasatiyah ini bukan sebuah nama aliran, nama pemahaman, nama manhaj ataupun madhab. Tapi wasatiyah itu merupakan sifat asli agama Islam. Kalau kita ditanya apa sifatnya batu, batu sifatnya adalah keras. Apa sifatnya es, sifatnya adalah dingin, sejuk. Apa sifatnya lahar, panas. Nah, ketika ditanya apa sifatnya Islam, Islam adalah agama yang wasatiyah. Dan ini sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Islam sebagai agama yang wasatiyah ini, walaupun secara tersirat, ya, tidak tersurat. Tersuratnya tidak directly, ya, tidak secara langsung, tapi lebih kepada ungkapan dasar, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Surah Al-Baqarah berapa ayat jumlahnya? 286. Ya, 286. Di dalam pertengahan surat Al-Baqarah, berarti kalau pertengahan dari 286 ayat berapa? Coba lihat Al-Quran 143. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan seperti itulah. Wa kadzalik, ini atofnya wawu kepada sayaqulu as-sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi terkait dengan kiblat, di mana ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, awalnya kiblatnya disuruh menghadap ke mana? Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Masih ingat mangkulan kita bersolat? Berapa lama menghadap kiblat Baitul Maqdis? Kurang lebih ya sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Tapi baginda selama itu hatinya galau. Hatinya nggak seret untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kita selalu menghadap ke langit, nunggu turunnya wahyu supaya pindah kembali kiblat menghadap Masjidil Haram. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi dengan ayat itu kemudian baginda berpindah sholat dari asalnya kiblat menghadap Baitul Maqdis kemudian ke Masjidil Haram. Sehingga di Mekah, di haji-haji yang sudah pernah ke Mekah, di Madinah ada masjid apa namanya yang dua kiblat, kiblatain, ya, dua kiblat, ya. Satu kiblat ke Baitul Maqdis, satu kiblat ke Masjidil Haram. Nah, saat Nabi kiblatnya masih di Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi dan Nasrani gembira. Jadi seakan-akan bagi mereka agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sebenarnya ikut-ikut agama mereka, gitu. Kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Ketika turun ayat yang menasakh, yang memansuhkan kiblat dari Baitul Maqdis kemudian disuruh pindah kembali ke Masjidil Haram, orang-orang Yahudi dan Nasrani kemudian kalau orang Melayu mengatakan perli itu macam nenyek gitu. Ini agama apa kok? Isu dele sore tempe. Kok berubah-ubah katanya agama yang benar tapi kok kiblatnya menghadap sana menghadap sini sebagainya. Nah, kemudian Allah menegaskan adanya umat Islam diperintahkan menghadap
kiblat ke Masjidil Haram, dan itu ditetapkan ila yaumil qiyamah sebab Mekah adalah tempat yang terbaik. Ya. Dalam urf ataupun tradisi bahasa Arab, posisi yang terbaik itu diistilahkan sebagai ausat, posisi yang pertengahan. Ya. Maka dikatakan Makkah ausatul ard, ya, bahwa Mekah merupakan pertengahan bumi, maksudnya tempat yang terbaik di muka bumi. Kemudian Quraisy ausatul arab, ya, bahwa orang-orang Quraisy merupakan masyarakat yang terbaik di kalangan orang-orang Arab, keseluruhan Arab. Dan Rasulullah SAW adalah ausatul Quraisy, bahwa baginda adalah merupakan orang Quraisy yang terbaik. Jadi pemilihan kiblat atau penetapan kiblat ke Masjidil Haram itu karena Masjidil Haram adalah tempat yang terbaik. Maka guna Allah berfirman, wa kadzalika, dan seperti itu adanya aku pindahkan kiblat dan aku tetapkan ke Masjidil Haram adalah ja'alnakum ummatan wasata, karena aku jadikan kamu umat Islam adalah umat yang terbaik, umat yang pertengahan, maksudnya paling tengah-tengah. Dan tadi termasuk mukjizatnya Al-Quran ketika Allah menyatakan bahwa umat Islam merupakan ummatan wasata, diletakkan di pertengahan surat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, pertengahannya surat Al-Baqarah. Di antara mufassir di dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa pertengahan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan umat Islam sebagai umat pertengahan, karena umat Islam ini atau ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, dia pertengahan di antara hulunya orang-orang Yahudi dan memudah-mudahkannya orang-orang Nasrani. Orang Yahudi terlampau hulu dalam beragama, terlampau keras sekali, sedangkan orang Nasrani terlampau memudah-mudahkan. Islam datang di pertengahan itu. Nah, akan tetapi ya, tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam saat ini telah terpecah belah dalam berbagai-bagai pemahaman. Saya tidak mengatakan firqah karena nanti akan berbeda penjelasannya, berbeda-beda manhaj, berbeda-beda mazhab. Apa istilah manhaj dan mazhab? Kira-kira yang antum fahami apa maksudnya itu? Kalau manhaj dia terkait dengan apa? Terkait dengan akidah atau fikih kira-kira? Akidah. Kalau mazhab fikih. Sebenarnya manhaj, mazhab, thariqah itu semua sama sebenarnya. Ya. Jadi hanya kemudian istilah itu secara dalam kebahasaan kemudian mempunyai gandengan yang tersendiri. Kalau manhaj kemudian dikaitkan dengan akidah, kalau mazhab tentang fikih. Di dalam akidah umat Islam terbagi dalam berapa manhaj? La adri. Di dalam akidah setidak-tidaknya umat Islam itu terbagi dalam dua manhaj yang besar, yaitu manhaj khalaf dan manhaj salaf, atau manhaj salaf dan manhaj khalaf. Kemudian seiring perjalanan waktu akhirnya disederhanakan, ada manhaj aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ada manhaj apa lagi? Salaf. Tapi sebenarnya dulu gandengannya ataupun opositnya, perlawanannya itu bukan antara aswaja dengan salaf,
ya, karena salaf sendiri termasuk aswaja sebenarnya, tapi aswaja dengan Syiah, Sunni dengan Syiah, bukan aswaja dengan salaf. Karena kalau aswaja dengan salaf seakan-akan ada dua aswaja gitu. Padahal sebenarnya salaf sendiri juga termasuk dalam aswaja. Tapi nanti akan saya sentuh sedikit ya, apa namanya, dari sudut histori, sejarah munculnya ini. Kalau salaf ya, ini manhaj yang memang telah muncul sejak zaman Rasulullah SAW. Kadang-kadang yang Asy'ari nanti protes, Asy'ari juga sejak zaman Rasulullah ya. Tapi kita harus apa namanya, kalau istilah Soekarno, jas merah, jangan pernah lupakan sejarah gitu. Jadi sejarahnya begini, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu rata-rata orang-orang yang pemikirannya sangat simpel, sederhana, SDTT ya, sekolah dasar tidak tamat ya, kebanyakannya nggak sekolah, nggak makan sekolahan ya. Yang sehingga Allah sendiri menyebut sebagai Rasulul Ummi. Nabi itu adalah Rasul yang ummi dan umatnya juga ummiyun, yang artinya tidak mahir dalam membaca dan menulis. Sehingga kalau dahulu Al-Quran di zaman Rasulullah SAW tidak dibukukan, ya, bukan karena nggak penting untuk membukukan, tapi karena memang rata-rata tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga kalau kita lihat sejarahnya sahabat Nabi Abu Hurairah, ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Tapi beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Keadaan sahabat yang sangat simpel seperti ini ya, kira-kira kalau diperkenalkan konsep tauhid yang jelimet seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, wahda dan sebagainya. Terus kemudian nanti akan ada pembahagian, ada sifat wajib, ada sifat salbiyah dan berbagai-bagai sifat. Kira-kira paham dengan sangat sulit untuk menerima itu ya. Allah itu ada di mana-mana. Kalau di mana-mana berarti ya di atas, di bawah. Jadi kalau doa menghadap sini, menghadap ini, nah itu tentu nggak akan masuk gitu. Ini bukan masuk untuk meremehkan ataupun menyalahkan. Nanti akan saya terangkan kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Jadi pada masa era sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memperkenalkan agama Islam ini, tentu juga harus dengan bahasa yang sederhana, bahasa mudah. Allah di mana? Ya, di langit. Kemudian Allah itu ada berapa? Satu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak. Walaupun Allah di langit, tapi Allah tidak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di era selanjutnya setelah baginda Nabi SAW wafat, digantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, keadaan masih sama. Tapi di awal-awal di era Umar, kawasan Islam sudah semakin meluas. Kalau di zaman Nabi dan Abu Bakar hanya sekitar Mekah, Madinah, Jazirah Arab saja. Di zaman Umar, Islam telah menaklukkan dua empire terbesar di dunia ketika itu, dua adidaya, yaitu empire Rum dan Persia. Kalau zaman sekarang ibaratnya orang dari kampung Badami menaklukkan Amerika dan Rusia. Luar biasa ya. Awalnya ketika Nabi waktu peristiwa perang Khandaq itu, Nabi sesumbar istilahnya. Nanti Islam ini akan sampai ke Rum dan Persia. Ditertawakan oleh orang kafir Quraisy. Dianggap mimpi. Orang Badami mau menaklukkan Amerika, mau menaklukkan Soviet atau Rusia. Tapi ternyata hal itu betul-betul terbukti di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, dengan panglima perang yang hebat ketika itu Khalid bin Walid, dan kemudian digantikan oleh Abu Baidah ibnu Al-Jarrah ya.
Nah, ketika sudah menaklukkan Persia dan kemudian Romawi, otomatis budaya-budaya mereka juga masuk ke dalam Islam. Khususnya adalah pemahaman konsep filsafat Yunani yang dulunya tidak dikenal oleh masyarakat Arab akhirnya masuk. Dan itu puncaknya di zaman kekhalifahan Harun al-Rashid dari Bani Abbasiyah. Ya. Ketika itu kota Baghdad merupakan pusat ilmu dan kebudayaan dunia. Jadi kalau orang Barat, orang mana saja, kalau ingin menuntut ilmu, ya datangnya ke Baghdad. Bahkan di situ dibangun sebuah perpustakaan yang raksasa, namanya Baitul Hikmah, dan segala ilmu ada di sana, termasuk filsafat-filsafat Yunani. Ketika umat Islam sudah mulai berbenturan dengan filsafat, akhirnya konsep ketuhanan pun juga sudah tidak simpel lagi gitu. Nah, di sini kemudian sampai muncul satu pemahaman yang sangat mendewa-dewakan akal atau logika, ya, yaitu konsep pemikiran filsafat. Kira-kira pemahaman apa? Mu'tazilah, ya. Pemahaman Mu'tazilah yang pada awalnya kelihatannya baik. Mu'tazilah ini ingin mendoktrinkan bahwa yang ada di alam semesta ini hanya dua saja, Khaliq dan makhluk. Siapa Khaliq? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa makhluk? Selain Allah semua makhluk. Nah, akan tetapi karena ghulu melampau, akhirnya menimbulkan permasalahan yang besar, yaitu mereka mendoktrinkan bahwa Al-Quran juga termasuk makhluk. Siapa saja umat Islam yang tidak mau percaya bahwa Al-Quran itu makhluk, mereka dianggap sesat. Bahkan lebih serius lagi, kalau ulama tidak percaya bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia bukan hanya di maklumat, dinonaktifkan, ya, tapi di penjara, disiksa, termasuk diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di penjara, bahkan dijatuhi hukuman mati. Ya. Ada satu lagi yang satu seangkatan dengan Imam Ahmad, artinya ya, sama-sama ulama di zaman Imam Ahmad itu. Imam Ahmad di penjara, yang satu lagi saya lupa namanya, itu disalib dan jenazahnya tidak boleh diturunkan, ya, sampai membusuk dan hanya tinggal tulang, ya, untuk menakut-nakuti umat Islam jangan sampai menolak pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi umat Islam itu harus menerima. Kalau sekarang itu harus menerima bahwa jamaah surga tidak jamaah neraka. Waktun ay martudun ay puan. Doktrin sampai seperti itu. Itu Mu'tazilah sampai dahsyat sekali. Dan ulama-ulama yang istiqomah dengan sunnah ketika itu tidak mampu untuk menandingi hujjah-hujjah argumentasinya orang-orang Mu'tazilah. Bahkan Imam Ahmad sendiri juga ya nggak bisa untuk memberikan argumentasi yang bisa memadam logikanya orang Mu'tazilah. Karena ibaratnya orang Mu'tazilah ini ya memang sudah sangat terdidik dengan logika, sedangkan ulama-ulama kan umumnya ya pokoknya dari lem seperti ini ya, nggak usah dipikirkan sampai mendalam. Nah, tapi untuk menundukkan maling itu biasanya juga harus ada yang maling juga. Ya, kalau di kepolisian itu untuk menangkap bandar-bandar narkoba, polisinya juga harus yang dari narkoba juga. Kadang polisi sendiri juga polisinya sendiri juga pengguna narkoba juga. Jadi dia tahu, hafal dia.
Kalau orang sedang fly, sedang apa namanya ini, dia tahu. Kalau polisi yang jujur, yang polos nggak tahu itu, nggak bisa bedakan antara orang sedang makai atau sedang nggak makai, nggak tahu. Tapi kalau polisinya sudah pengalaman di situ, dia tahu. Jadi qadarullah, ada seseorang yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Dia dibesarkan dari keluarga ulama besar Mu'tazilah. Ya, kebetulan bapak tirinya adalah tokoh besar Mu'tazilah. Jadi dari sejak kecil dia belajar dari bapak tirinya tentang pemahaman Mu'tazilah, dan dia menjadi pendebat yang paling ulung ketika itu. Setiap jadi sebagai ulama mudanya Mu'tazilah. Tapi lama-lama dia kemudian diberi hidayah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika umur 40 tahun dia hijrah, meninggalkan pemahaman Mu'tazilah. Nah, dan dari situ kemudian dia membuat argumentasi untuk membantah pemahaman Mu'tazilah. Mungkin antum pernah dengar ya kisahnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini, sedikit-sedikit ya. Tapi kadang-kadang yang sering disampaikan adalah Abu Hasan Al-Asy'ari bertaubat, hijrah, meninggalkan pemahaman Mu'tazilah, kemudian masuk ke pemahaman Ahlus Sunnah. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi tidak demikian gitu. Jadi Abu Hasan ini setelah dia hijrah meninggalkan Mu'tazilah, dia tidak 100% pindah kepada pemahaman salaf, pemahaman yang ya konsep tauhidnya sederhana. Ya. Konsep tauhid yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ini kemudian adalah konsep pemahaman yang menggabungkan antara salaf dan Mu'tazilah. Jadi salaf tapi berbau Mu'tazilah, atau Mu'tazilah dengan cita rasa salaf. Itu yang kemudian muncul. Oke. Nah, jadi sampai sekarang ya, akhirnya antara Asy'ariyah yang kemudian lebih dikenal sebagai Aswaja dengan salaf sebenarnya masih ada perbedaan. Tapi perbedaan yang sifatnya adalah furu'. Ini saya juga ingin meluruskan. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa khilafiyah umat Islam ini bukan bab akidah, hanya bab fikih. Sehingga kalau istilahnya fikih itu semuanya furu', cabang, sedangkan kalau akidah itu bab usul, bab yang tidak boleh ada perbedaan pendapat. Nah, padahal sebenarnya di dalam bab akidah sendiri juga ada yang furu', yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Nah, ini sebenarnya juga saya harus menjelaskan apa itu usul, apa itu furu'. Tapi karena waktunya sangat terbatas ya, ini kita mungkin suatu saat ya, lain kali bisa datang sini. Itu penting sekali memahami apa yang usul dan apa yang furu'. Ya. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari ya, dia mencoba untuk memadamkan konsep-konsep yang diusung oleh orang Mu'tazilah itu menggunakan logika juga, gitu. Sebab tidak akan nyambung ketika membantah argumentasi Mu'tazilah menggunakan hujah-hujah atau argumentasi salaf. Dan rata-rata argumentasi salafnya akan dapat dikalahkan oleh mereka karena nggak nyambung. Jaga sembung naik ojek, bukan jaga sembung bawa golok. Oke. Kemudian ketika kita berbicara tentang fikih, ada 4 mazhab fikih yang besar dalam Islam. Apa saja? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kira-kira kalau Syiah dimasukkan setuju nggak? Ya, kebanyakannya pasti langsung no way. Ya, apa namanya?
tidak mungkin ya untuk dimasukkan Syiah. Tapi kita juga harus memahami dari sudut yang lebih luas, ya, bahwa di Syiah sendiri juga ada berbagai pemahaman, ya. Sama dengan dalam Sunni, kita ini Sunni ya, baik yang Asy'ari maupun yang Salaf itu semua adalah Sunni. Itu juga ada aliran pemahaman yang berbagai-bagai. Tidak mungkin, sangat tidak adil, tidak fair kalau hanya gara-gara satu kelompok dari Sunni yang hulu, melampau, sesat, kemudian kita katakan bahwa semua Sunni sesat. Gila bagaimana? Demikian pula dalam Syiah, sebenarnya juga harus begitu. Syiah tidak boleh dikafirkan, ya. Karena kalau Syiah kafir, kalau Syiah dikafirkan, maka tidak mungkin kerajaan Saudi akan membiarkan orang-orang dari Iran untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sebab tanah suci Mekah dan Madinah itu mamnu lil kafir, atau orang kafir nggak boleh masuk itu kalau mau melaksanakan haram. Nah, mengapa Saudi membolehkan? Karena memang kesepakatan para ulama, ya, bahwa tidak semua Syiah dalam kategori ini. Hanya memang agak sulit untuk membedakan antara Syiah yang tidak dikategorikan sesat dengan Syiah yang dikategorikan sesat itu sangat sulit, karena mereka ada takliyah, ada fatonah, bitonah, budi luhur budi karena itu sangat susah untuk membedakan. Ya. Tapi yang jelas gini, jadi Syiah itu ada terbagi 3 kelompok besar ya. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, dan ada Syiah Ja'fariyah atau Ithna Asyar Imamiyah. Jadi siapakah Syiah Zaidiyah? Syiah Zaidiyah itu Syiah yang tokoh utamanya adalah Imam Zaid. Ya, Imam Zaid, di mana dia menolak, ya, sabbus sahabah, memaki-maki sahabat itu dia menolak, ya. Jadi ada kisah, pernah dengar istilah Rafidhah? Pernah. Ya. Apa bedanya Rafidhah dengan Syiah? Sami mawon, ya, sami mawon. Tapi sebenarnya gini, ceritanya kisahnya gini. Kita perlu tahu sedikit latar belakang, sedikit saja latar belakang Syiah. Ya. Kenapa muncul Syiah? Syiah itu kepanjangannya apa? Ada yang pernah tahu? Ya. Syiah ini sebenarnya sepotong kata, ada 2 potong kata yang disatukan. Tapi umumnya orang tahu hanya Syiah saja. Syiah itu sebenarnya Syiatu Ali. Syiatu Ali artinya kelompok pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi kemudian lama-lama istilah Ali itu kata Ali itu terhilang. Gitu. Akhirnya yang muncul yang tetap eksis adalah Syiahnya. Syiah ini muncul ini kan gara-gara, ya, kalau kita runut ke belakang adalah pertikaian politik, ya, antara orang-orang yang fanatik secara hulu kepada Ali bin Abi Thalib dengan mereka yang tidak fanatik kepada Ali bin Abi Thalib. Pokoknya siapapun yang memimpin umat Islam, ya mereka akan samina wa atona. Nah, ini kelompok yang mayoritas. Kelompok pendukung Ali ini sebagai kelompok minoritas. Nah, pada awalnya sebenarnya baik-baik saja pada awalnya. Ya. Tapi ketika itu, ya situasi seperti sekarang inilah, umat Islam terbelah menjadi 2, ada cebong, ada kampret. Ya, siapa muji Pak Jokowi sedikit saja langsung cebong. Ya. Siapa ngeritik Pak Jokowi sedikit saja langsung kampret, kadrun, dan lain sebagainya. Nah, zaman itu seperti itu keadaannya. Ya. Dari pihak mayoritas, ya, ketika setelah Ali wafat, kemudian Hasan yang putranya Ali juga wafat, Husain dibantai di Karbala, akhirnya pendukung-pendukung Ali ini menjadi kelompok sangat kecil dan lemah, dan mereka sembunyi-sembunyi. Nah, oleh kelompok mayoritas mereka sering dibully gitu. Dibully sehingga
Akhirnya mereka menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, dan oleh penguasa itu Bani Umayyah, mereka dianggap sebagai musuh, ancaman. Kemudian suatu ketika dalam sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Imam Zaid, itu ada kelompok yang bertanya, ada segolongan dari pengikutnya Imam Zaid bertanya, bagaimanakah pandangan Imam kepada Abu Bakar dan Umar? Maksud mereka itu supaya imamnya ini, Imam Zaid ini mencaci maki, mengatakan Abu Bakar, Umar itu pengkhianat, murtad, kafir dan sebagainya. Tapi ternyata Imam Zaid menolak, ya. Dan dia tidak dia bahkan menyanjung Abu Bakar, Umar. Akhirnya terus kemudian mereka kelompok ini lari memisahkan diri. Terus Imam Zaid mengatakan, "Rafaduni," mereka telah meninggalkan saya. Nah, sejak itu kelompok itu disebut sebagai Rafidhah. Dan kemudian oleh para ulama diistilahkan Syiah yang hulu, yang sesat itu adalah golongan Rafidhah. Tapi Syiah yang tidak hulu ini Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Nah, kemudian kelompok yang termasuk tidak dianggap hulu adalah kelompok Syiah Iran yang Ithna Asyara imamah itu tidak digolongkan sebagai kelompok Syiah yang hulu, sehingga itu menjadi ketetapan Muktamar Ulama pada tahun 2014 di kota Amman, Jordan. Ada sebuah keputusan, nanti bisa dilihat di Google, Risalah Amman ataupun Amman Message. Risalah Amman dalam bahasa Arabnya itu menetapkan mana-mana kelompok umat Islam yang diakui oleh para ulama, terlepas dari kita setuju atau tidak dengan pemahaman mereka, tapi kita tidak berhak untuk mengkafirkan mereka. Oke, sampai di situ dulu ya. Nah, sekarang kita kembali ke istilah wasatiyah. Tadi Om Agung, ya, saya panggilnya Om karena memanggilkan anak-anak saya, ya. Om Agung sebagai tuan rumah telah menyebutkan bahwa seharusnya yang kita usung bendera adalah bendera Islam. Jadi konsep wasatiyah ini ialah konsep yang kita memandang umat Islam yang ada di sekeliling kita semua adalah saudara kita. Bahkan ya, terus terang saya katakan, saudara-saudara kita di JT, kalau katanya yang sudah itu disebut CRK, kalau itu JT, Jamaah Turbo. Ya, Turbo kan dari mereka sendiri ya, istilahnya. Ya. Itu saya anggap tetap saudara saya, saudara kita. Ya. Ya. Jadi mereka menganggap kita sebagai musuh, itu urusan mereka. Kalau kita sebenarnya anggap mereka saudara kita, dan kita berharap, kita mendoakan semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Karena dalam kenyataannya yang banyak ya, yang individu-individu yang dulunya mati-mati memusuhi mereka yang kita yang sudah hijrah ini, tiba-tiba akhirnya dia juga diberi hidayah Allah. Ada yang tim bersih-bersih akhirnya juga dibuka. Nah, jadi kita anggap mereka tetap saudara kita, hanya mungkin hidayahnya belum sampai. Kita tidak menganggap mereka sebagai musuh. Nah, jadi dalam konsep wasatiyah ini yang kita bangga adalah identitas kita sebagai orang Islam, sebagai umat Muhammadiyah, ya. Saya ini dan sebagainya. Kalau itu yang masih menjadi kebanggaan, maka sebenarnya kita belum keluar. Tapi kemudian karena aktif dalam satu kajian terus meyakini bahwa inilah yang benar, hanya ini yang sunnah, yang lain tidak. Jangan sampai demikian. Ada kata-kata ulama, ya. Sebagian mengatakan ucapannya Imam Malik, sebagian mengatakan ucapannya Imam Asy-Syafi'i. Yang jelas adalah qaul ulama. Ra'i shawab
wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilus shawab. Pendapat saya benar, saya yakini benar, tapi ada kemungkinannya juga salah. Pendapat selain saya salah, ya, dalam keyakinan saya salah, tapi juga ada kemungkinan benar. Jadi kita nggak terjebak pada satu pemahaman yang rigid, yang hulu. Kita masih membuka ruang untuk berbeda pendapat. Karena begini, dalam ayat suci Al-Quran sendiri, hukum yang tertinggi dalam Islam kan Al-Quran sebagai masdar hukmi, hukum yang tertinggi. Tapi di dalam Al-Quran sendiri juga ada ayat yang maknanya itu tunggal, pemahamannya juga tunggal, hukum yang terkandung tunggal. Namun banyak, bahkan umumnya adalah ayat yang makna dan penafsirannya itu multi tafsir, banyak penafsirannya. Ya. Sebagai contoh yang paling sederhana saja, kenapa mazhab Syafi'i meyakini seyakin-yakinnya bahwa orang yang lelaki yang berwudu atau perempuan yang berwudu ketika bersentuhan dengan lawan jenisnya batal wudunya. Gitu mungkin. Ya. Bahkan dengan istri sendiri juga batal. Ya. Ada di TikTok itu orang laki-laki yang baru taubat gitu, masih banyak tatunya. Dia wudu mau sholat. Habis wudu dia sudah mau berdiri sholat, istrinya yang jarak. Mau dipegang, dia lari dia. Lari dikejar-kejar sama istrinya, takut kalau batal. Nah, keyakinan mazhab Syafi'i ini juga berdasarkan dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya. Wa in kuntum marqa aw ala safarin wa lam tajidu ma'an aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi Imam Syafi'i menafsirkan aula mastumun nisa itu bersentuhan. Jadi bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan itu hukumnya batal. Nah, terus bagaimana dengan hadis bahwa Nabi mencium Aisyah setelah berwudu? Ini kalau dalam perspektif mazhab Syafi'i, kita harus hargai juga bahwa hadis ini dhaif dan tidak dapat mengganti kedudukan hukum yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 6 tersebut. Terus bagaimana dengan pandangan ulama yang lain yang berpendapat bahwa bersentuhan laki-laki perempuan itu tidak membatalkan wudu? Hujjahnya juga pada ayat yang sama, yaitu aula mastumun nisa tadi. Ya. Aula mastumun nisa untuk mazhab Hambali dan mazhab yang lain itu diartikan secara majazi. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengartikan aula mastumun nisa itu secara hakiki, ya, bukan majaz. Kalau yang mazhab Hambali meyakini bahwa itu maknanya makna majaz, lamas itu. Nah, kemudian diartikan itu dalam isim, dalam bentuk isimnya itu dia bukan isim, fi'ilnya itu dalam wazan tafa'ul. Artinya suatu tindakan dari dua belah pihak, bukan hanya satu pihak saja. Aula masuk saling bersentuhan, dan itu merupakan majaz atau istilah dari hohohihe, ya, bersatunya laki-laki dan perempuan. Nah, kita umumnya yang ikut mazhab Hambali atau yang cocok ya dengan mazhab Hambali dalam hal ini, menganggap bahwa pendapat ini lebih kuat. Gitu. Mengapa? Sebab kalau antum buka dari surat Al-Maidah ayat 6 itu, ayat ini mengatur tentang istinja, bersuci, ya, toharoh dari dua jenis hadas.
yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu, ya, yaitu apa namanya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Nah, ini artinya untuk menghilangkan hadas kecil. Ketika bangun tidur jangan terus langsung sholat, tapi wudu dahulu. Kemudian ada cara menghilangkan hadas besar, yaitu wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu junub maka kamu mandi. Ini menghilangkan hadas besar. Jadi menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, menghilangkan hadas besar dengan mandi junub. Nah, kemudian bagaimana jika hadas kecil atau hadas besar tapi tidak ada air untuk wudu atau untuk mandi junub, dan juga tahu tidak possible atau tidak memungkinkan terkena air. Ada air tapi tidak memungkinkan kena air, misalnya terluka dan lain sebagainya. Maka jawabnya adalah, solusinya adalah tayamum. Nah, kalau ayat ini diartikan secara hakiki, yang lamastum tadi diartikan secara hakiki seperti pendapatnya mazhab Syafi'i, maka kita harus bersetuju bahwa tayamum hanya bisa menghilangkan hadas kecil, tidak bisa untuk menghilangkan hadas besar. Sebab lamastum itu kan kalau seandainya membatalkan wudu, dia hadas kecil atau hadas besar? Kalau seandainya membatalkan wudu, hadas kecil, menghilangkannya dengan wudu, tidak perlu mandi junub. Ya, masa baru menyentuh istri begini terus mandi junub? Wah, kasihan istrinya juga, nanti gundul rambutnya, rontok mandi terus, kena sentuhnya wudu, mandi junub. Jadi kalau kita artikan bahwa lamastum itu sebuah arti yang hakiki bahwa bersentuhan, maka harus tayamum. Sebab di mana tayamum itu menggantikan wudu dan mandi junub, maka kita juga harus bersetuju bahwa tayamum itu hanya untuk menghilangkan hadas kecil, bukan menghilangkan hadas besar. Tapi kalau kita meyakini bahwa aula mastumun dalam makna majaz, ya, berarti tayamum itu kedudukannya juga bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Kira-kira paham atau tidak paham ini? Insya Allah paham, insya Allah. Nanti kalau dibuka-buka lagi, coba dilihat itu. Susunannya sangat indah sekali, cantik sekali. Allah mengajarkan pada kita pada ayat 6 surat Al-Maidah itu menghilangkan hadas kecil dengan wudu, menghilangkan hadas besar dengan mandi junub. Kalau tidak ada air atau tidak memungkinkan terkena air, maka baik hadas kecil ataupun hadas besar dihilangkan dengan tayamum. Nah, jadi di situ kita melihat, ya, bahwa di dalam Al-Quran sendiri yang sebagai dasar utama hukum umat Islam itu ternyata ada ayat-ayat yang multitafsir, yang penafsiran itu berbeda-beda. Mayoritas ulama misalnya meyakini bahwa sholat kalau tidak baca surah Al-Fatihah tidak sah. Dasar dalilnya antaranya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Tapi mazhab Hanafi meyakini bahwa surat Al-Fatihah itu tidak termasuk rukun sholat. Artinya kalau orang sholat tidak baca surat Al-Fatihah, sholatnya tetap sah. Yang penting membaca ayat suci Al-Quran. Dasar dalilnya apa? Dasar dalilnya firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dalam surat Al-Muzammil itu. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Kalau yang mudah bagi orang itu membaca inna atainakal kautsar saja, ya sudah itu saja dibaca. Ya, dan itu sah salatnya. Nah, bagi mazhab yang lain selain mazhab Hanafi mengatakan tidak sah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu ditafsirkan dengan sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, apakah terus kemudian kita katakan mazhab Hanafi ini nggak sah atau
apa namanya sesat dan sebagainya, nggak bisa begitu. Bahkan saya ya, kadang-kadang ya mengambil mazhab Hanafi ini. Contohnya ketika sedang sholat mau masuk masjid ya, ini bukan masjid apa namanya ya masjid LD ya pokoknya semua masjid lah. Pas masuk Allahu Akbar sholat, tiba-tiba muadzin qomat ya. Sebagian orang akan memilih kemudian langsung bubar sholatnya, terus langsung ikut masuk barisan. Tapi kalau saya tidak menjumpai dalil yang kita harus bubar ya, tapi sempurnakan dulu sholat. Hanya bagaimana kalau membaca surah Al-Fatihah, baca surat terlalu lambat ya, ikut mazhab Hanafi, baca surah yang pendek saja, Al-Kautsar atau Al-Ashr ya, rakaat pertama Al-Kautsar, rakaat kedua Al-Ashr tanpa baca Al-Fatihah, jadi terus bisa nyusul ya. Itu pilihan saya dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi normal ikut jumhur ulama ya, ketika apa namanya baca Al-Fatihah dan baca surah yang lain ya. Dan itu akan memudahkan. Contohnya saya ambil contoh ya, ini sebentar saja apa namanya, mungkin sebelum kita ada Q&A ya mungkin ya, tapi ini perlu semua. Itu dia. Jadi akhirnya dikompres gitu, ditekan sedikit. Contohnya saya ingin ya, ini cerita sedikit latar belakang saya ya, latar belakang pendidikan saya. Mungkin orang kan kadang-kadang tak kenal maka tak sayang ya. Ya. Baik. Saya ini sebenarnya ya qadar Allah ini sangat luar biasa ya. Maksudnya luar biasa bukan saya menganggap wah saya hebat ya, enggak. Maksud saya warna lika-liku perjalanan saya itu sangat unik gitu. Ya mungkin di sini Mas Fajar dulu melihat ya bagaimana kalau preman di Pengkolan itu mungkin ya bawahan saya semua itu ketika itu ya di masa-masa itu. Tapi dilalah qadarullah, saya kok dipilih oleh Allah gitu, ditempatkan di Kediri gitu. Jadi Paku Bumi itu pun juga sebenarnya by accident. Kecelakaan ya, bukan disengaja gitu. Karena waktu itu kan saya sangat berhutang budi dengan mas saya yang pertama ya, Mas Irfan, Pak Irfan kenal ya, Pak Irfan ya. Beliau yang menata kami adik-adiknya ya. Ketika itu kan saya masih sekolah SMA saya dulu di SMA 5 ya, SMA 5 Kerawang. Nah itu kata Mas Irfan tuh melihat saya dengan geng-geng saya sedang meletus ya. Ya, terus ya, Pak Irfan itu bilang, wah kamu ini memalukan, kamu tugas saja, mau balik tapi kok masih gitu katanya ya. Tugas. Saya punya kawan katanya mau balik daerah di Jakarta Timur 2 Pasar Rebo ya, Pak Fadli namanya, Pak Fadli. Terus kemudian saya tugaskan di situ. Baru berapa bulan tugas, ya, tiba-tiba ada penerobos pusat. Itu namanya Pak Arbai almarhum. Nah, Pak Arbai gue tahu, yang ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, yang saya ditugaskan oleh Pak Amir ya, untuk mencari bibit Paku Bumi gelombang kedua. Nah, saya lihat kamu ini sesuai. Gitu ya. Terus saya bilang nopongkil Pak Arbai. Iya, kamu sesuai. Nanti kamu datang ke Kediri, lapor bahwa saya rekomendasi oleh Pak Arbai. Saya nggih mawon gitu aja. Tiba-tiba waktu penerobosan daerah itu Pak Arbai cerita di acara penerobosan mengatakan bahwa saya ditugaskan oleh Pak Amir untuk cari bibit Paku Bumi angkatan kedua, gelombang kedua. Kalau yang pertama kan Pak Iwan, Pak Mauludin, Pak Eko, nah, itu angkatan pertama. Pak Khalil itu dia tengah-tengah itu, ya. Dia tidak angkatan kedua, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak angkatan pertama, dia angkatan kedua. Ya. Karena beliau direkomendasi oleh Pak Uti almarhum. Jadi kemudian Pak Arbai menyampaikan dalam acara terobosan itu, ya, di sini sudah ada calon Paku Bumi, nah, itu saudara Yayan.
Akhirnya karena disebutkan secara umum ya, terus berangkat juga ya. Nah, alhamdulillah dalam pengetesan ketika itu saya termasuk yang lulus. Saya seangkatan dengan Pak siapa? Abdul Aziz Ridwan, kemudian Pak Sopur, siapa lagi, Hafiluddin, Zainal Mukhid, Wahyu, terus siapa lagi, Hafiluddin, Pak Abdul Fattah. Nah, itu semua gelombang angkatan kedua. Nah, bahkan ketika itu saya sempat ya, diangkat jadi asisten wakil 4. Ini mungkin nggak semua orang tahu. Ketika itu Pak Sumudi almarhum ya, itu menyatakan bahwa kamu diangkat langsung, ditunjuk langsung oleh Pak Lohir untuk menjadi asisten wakil 4, khusus dalam bidang menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dari daerah. Itu setahun sebelum saya kemudian tugas di Eropa, di Jerman, ya, dan selanjutnya di Singapura hingga sekarang ini. Nah, ini saya ceritakan sedikit, ya. Background saya artinya di Jamaah Turbo ini sudah di level yang tertinggi, kalau di kalangan ulamanya itu tertinggi, ya, Makubumi kan. Kemudian saya di Singapura itu memang ya niatnya ada perjuangan, betul-betul niat perjuangan. Bahkan saya melanjutkan sekolah, mengambil S1 itu karena untuk menghadapi orang-orang dari Majelis Ugama Islam Singapura. So, itu Islam Jamaah kan terus diserang dan fatwakan sesat. Ya, jadi kemudian ya, saya yang harus menghadapi mereka. Tapi dalam pikiran saya, kalau saya menghadapi mereka tapi saya tidak ada ijazah, ijazahnya ijazah MT, tahu sorob, ada faroid, ada apa, nggak tahu sama sekali. Ya nggak dipandang sama sekali. Mereka rata-rata lulusan Al Azhar, lulusan Madinah, ya, dan muftinya sudah sampai doktor gitu ya. Akhirnya terus saya sampai jumpa langsung dengan ya, Pak Kasmudi waktu itu. Ya, saya meneruskan sekolah. Bagus. Bahkan termasuk Pak Ajis nih. Bagus ketika itu bagus ya. Karena belum ketahuan gitu ya. Pak Ajis itu sempat tanya, ambil jurusan apa? Syariah. Wah, apa ibu? Tapi karena dalam pikiran dia syariah itu karena untuk bikin bank syariah. Padahal syariah yang saya ambil adalah perbandingan mazhab, ya, muqaranah al-madzhab, perbandingan mazhab. Jadi dalam jurusan saya ketika itu membedah setiap aliran pemahaman dalam Islam, ya, dari sudut histori sejarahnya, kemudian konsep pemahamannya, ya, itu semua menjadi bahan penelitian, bahan kajian. Maka ya, spesialisasi saya adalah spesialisasi dalam perbandingan mazhab, itu di S1 saya. Kemudian di S2 saya mengambil 2 master. Ya. Pertama master juga masih terkait dengan syariah, perbandingan mazhab, itu di University. Kalau yang S1 saya itu di Muhammadiyah Islamic College, jadi College Islam Muhammadiyah, satu-satunya college Islam yang ada di Singapura. Ya. Jadi di Singapura walaupun negara sekuler, tapi alhamdulillah ada college Islam ya, di bawah Persatuan Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah Singapura tidak ada hubungan secara hierarki organisasi dengan Muhammadiyah Indonesia. Logo, visi, misi semua sama. Hanya secara organisasi nggak ada hubungan sama sekali. Di sana ada College Islam yang diakui oleh pemerintah Singapura dan juga oleh Majelis Ugama Islam Singapura. Muhammadiyah. Ya.
Tapi kalau saya ditanya di Indonesia dulu Muhammadiyah atau NU, saya bilang Muhammad NU, bukan Muhammadiyah, bukan NU. Kalau kamu ngomong LDI kok ngisi-ngisi. Jadi supaya moderat ya Muhammad NU. Nah, jadi kemudian ya itu master saya di bidang syariah. Ya, dari University Teknologi Malaysia. Jadi di Malaysia itu ada University Teknologi seperti ITB gitu, tapi dia punya fakultas khusus tentang kajian Islam, ya, disebut sebagai Islamic Civilization, fakulti Islamic fakulti, dalam bahasa Melayunya fakulti tamadun Islam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Islamic Civilization Faculty. Kemudian saya juga mengambil pendidikan Islam, master pendidikan Islam di WIKA Bogor, di Bogor. Makanya kalau antum baca maklumat saya, maklumat ya, dilarang bicara, dilarang ini, dilarang jawab salam, pernah lihat gak di YouTube-nya? Itu kan ada jamaah Kerawang, jamaah Bogor, ya. Ada Bogor Selatan itu disebut, ya, karena sekolah master saya di Bogor. Nah, jadi khawatir kalau nanti orang Bogor juga terpengaruh. Kemudian di peringkat doktor, saya juga mengambil dua PhD atau dua doktor. Doktor yang pertama di Malaysia lagi di UTM, doktor yang kedua di UIN, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Yang pertama sudah selesai, yang kedua masih dalam perjalanan. Mohon doanya semoga Allah memudahkan. Nah, jadi itu sekilas info tentang pendidikan saya. Maka kalau ada orang mempertanyakan, kalau antum buka di Google cari tulisan saya, insya Allah sudah ada sedikit-sedikit lah ya, di bidang akademik terutama ya. Saya pernah menulis tentang konsep wakaf di Singapura. Nah, yang ingin saya ceritakan tadi di Singapura, Majelis Ulama Islam Singapura itu dalam fatwa-fatwanya akhirnya juga kadang-kadang mengambil pandangan mazhab yang lain. Secara konstitusi, Majelis Ulama Islam Singapura itu mengikut mazhab Syafi'i. Tapi dalam ijtihad-ijtihadnya, kadang-kadang mereka menjumpai jalan buntu. Mazhab Syafi'i tidak bisa menjawab permasalahan. Sebagai contoh, zakat fitrah kalau mazhab Syafi'i tidak sah kalau berupa uang. Bagi mazhab Syafi'i zakat fitrah harus berupa beras, ya, atau makanan. Ya. Nah, ini sangat merepotkan dalam konsep negara modern di Singapura. Bayangkan kalau waktu menjelang Idul Fitri orang-orang datang ke masjid, datangkan beras, masjidnya penuh dengan beras. Kalau masjid di Singapura itu kecil-kecil. Maka dan juga kalau diberi beras, fakir miskin di sana juga akan kesulitan. Kesulitannya bagaimana? Diberi beras, makan dengan apa beras? Takkan saya tahu. Tidak mungkin beras dimakan terus langsung. Kalau zaman Nabi dikasih kurma langsung dimakan. Dikasih gandum paling dikasih air, dipanaskan dimakan. Zaman sekarang dikasih beras, ya perlu lauk. Untuk masak perlu gas. Karena sana sudah nggak pakai minyak lagi kan, pakai gas. Jadi akhirnya kalau diberi beras itu tidak betul-betul membantu fakir miskin. Maka diberi uang supaya mereka bisa membeli bahan makanan dan apa yang mereka perlukan. Nah, akhirnya dalam ijtihad fikih ketika penentuan zakat fitrah, mazhab Syafi'i ikut mazhab Hanafi, yaitu boleh menggunakan uang. Jadi sebagai contoh bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Ya. Kita dapat lebih mudah menjalankan agama. Insya Allah demikian. Ya, sebagai ya perkenalan kita di malam hari ini. Selanjutnya silahkan jika ada, kita sambil ngobrol ini sudah ada juadanya, yang monggo sambil dinikmati, ya, santai-santai, ya,
Jadi kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ngopi, silakan ngopi loh. Mas Fajar, monggo. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Doktor sekilas tentang wasatiyah, apa itu wasatiyah, dan lain halnya. Maka barangkali ada yang mau bertanya-tanya tentang yang berkaitan, yang awal ini berkaitan dulu yang tema yang kita bahas malam ini ya. Nah, nanti selanjutnya baru yang umum, silakan. Barangkali yang mau ada tanya silakan. Oh, Mas Arif. Oh ya, simpel aja sih sebenarnya. Kan tadi terkait masalah fikih, mazhab, perbedaan-perbedaan. Artinya kan dari masing-masing ulama ini kan dia punya dasar rujukan yang bisa untuk memperkuat referensinya dia. Yang susah itu sebenarnya orang-orang yang menutup diri seperti teman-teman kita di Jokam, saudara kita, keluarga kita di Jokam. Ini kira-kira orang-orang yang menutup diri seperti istilahnya kalau bahasanya sekolah kan kafir kita ya. Itu mengajak berpikirnya gimana? Karena mau berpikir aja tidak. Itu gimana untuk membuka atau mereferensikan mereka ke arah yang lebih luas ini bagaimana? Karena wasatiyah ini kan istilahnya kan tengah-tengah. Betul. Kalau orang ini masih di dalam terkungkung mau ke arah kanan kiri aja, dia masih bingung gitu, masih buta. Itu gimana? Soal mumtaz, ya, soal sangat baik sekali ya, mengenai bagaimana cara kita membuka kesadaran bagi saudara-saudara kita yang masih terkungkung dalam doktrin gitu ya. Mungkin gini, secara umum jawabannya ada dua ya. Jawaban yang cepat dan tepat, ya, bahwa kembali kepada dalil innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau orang disesatkan oleh Allah itu di apa-apakan ya, tetap pokoknya manggule itu nggak akan berubah. Karena begini, ya. Tapi untuk itu ya kita tetap menjalankan kewajiban kita untuk berdakwah, untuk menasihati atau setidak-tidaknya mendoakan saudara-saudara kita semoga Allah membuka pintu hati mereka. Kemudian yang kedua, jawaban dari perspektif psikologi ya, psikologi, bahwa manusia ini secara garis besar otaknya itu terbagi dalam 3 lapisan. Lapisan yang utama itu otak sadar, kemudian ada lapisan kedua adalah otak di bawah sadar atau unconscious mind, otak di bawah sadarnya. Dan yang ke dalam lagi adalah otak yang intinya otak gitu, istilahnya intinya kesadaran. Saya hanya bahas yang otak sadar dan otak di alam bawah sadar. Seringkali dan banyak kita jumpai di sekitar kita orang-orang yang otak sadarnya menyadari ini salah, tapi otak alam bawah sadarnya itu ternyata lebih dominan.
Saya ambil contoh misalnya, saya pernah cerita ke Om Agung nih. Saya itu kadang-kadang masih terbawa-bawa kalau sholat. Allahu Akbar gitu. Ketika posisi qiyam berdiri sedekap itu otomatis jari kelingking ini masuk ke dalam. Ya. Nggak berani sama sekali begini. Itu sudah otomatis. Nah, karena apa? Waktu cabirawit dulu. Cabirawit ya. Itu Mas Diko, silakan. Bisa masuk nggak? Torik ya hajah. Jadi waktu cabirawit itu diajari sholat dalam pengajian cabirawit di pondok. Ada mubalighat itu ngajarnya sangat tegas ya. Semua suruh baris, ayo tangannya semua yang kiri harus tertutup oleh tangan kanan. Jari kelingking jangan sampai turun ke bawah, nanti ditarik ke neraka itu. Jadi harus dimasukkan, kalau itu harus dilipat. Gitu. Jadi apa namanya? Itu betul-betul tertanam gitu. Setiap sholat itu mesti seperti itu. Sampai sudah dewasa, bahkan sudah sampai doktor ya. Itu ya masih terbawa-bawa seperti itu. Tapi padahal dalilnya nggak ada. Dalilnya hanya pokoknya emang boleh ngono. Nah, ini alam bawah sadar itu seperti itu. Dan di dalam jamaah, ya, suka tidak suka, harus kita akui bahwa doktrin mereka itu luar biasa. Ya. Bayangkan, setiap satu minggu sambung berapa kali? 3 kali ya, bahkan ada yang lebih. Tambah lagi untuk belengan, sambung balik, musyawarah juga. Ya. Jadi didoktrin terus sehingga alam bawah sadar kita itu sudah betul-betul melekat. Kadang-kadang kita sadar, ya, kadang-kadang kita sadar bahwa ini salah, ini nggak benar ini. Ya. Contohnya saya sebelum betul-betul hijrah, sebenarnya sangat berat untuk hijrah. Terus terang, kalau nggak ada maklumat, jadi maklumat itu sangat memudahkan saya sebenarnya. Kalau nggak ada maklumat, Sama para anak. Banyak ternyata. jadi waktu itu saya tuh sudah bertahun-tahun bacakan teks daerahan, tapi mual, rasanya mau muntah. Ya. Tapi karena sadar mau bacakan hati itu sudah ya benar. Karena untuk keluar dari jamaah seakan-akan wah, ya nanti takut nggak akan masuk surga, pasti neraka, waman syadza ila nuar. Ditanamkan terus. Jadi tapi alam sadar sudah ada, ini ngawur, ini enggak apa, pemahaman ini sesat, pemahaman ini salah. Tapi alam bawah sadarnya itu masih lebih dominan, lebih kuat. Nah, jadi memang tidak mudah. Ya, kadang-kadang perlu bantuan di situ. Ya, bantuan antara dari maklumat, dari apa. Nah, itu kadang menjadi bantuan. Ada yang kadang-kadang ya untuk membantu bisa hijrah itu karena ada slack, ada apa namanya masalah dengan pengurus. Nah itu kemudian akhirnya bisa lebih mudah. Tapi sebenarnya itu hanya jalanan, ya, hanya perantaraan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat kita bisa keluar dari kumpulan kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Fadhali. Silakan. Ya. Monggo. Nah, tapi saya hanya menyampaikan. Iya. Apa benar waktu mau klarifikasi dan apa benar waktu Bapak Imam mau ke Singapura, Pak Imam lagi ya dapat doktrin Pak Abdul Aziz ya. ke Singapura terus Dilaporkan Di penjara. Saya penjara ya. Gak tahu gimana gitu loh, simpang siur. Iya. Kalau saya apa namanya bisa memenjarakan Pak Aziz, berarti saya ini luar biasa.
luar biasa. Termasuk mungkin Ustaz Abdul Somad juga saya yang menjalankan. Jadi gini, bahkan saya cerita dulu ya, saya cerita tahun 2009 ya, itu saya diserbu oleh kalau di Singapura, di Indonesia ini mungkin BIN gitu ya, Badan Intelijennya Singapura. Kalau di sana disebutnya ISD, Internal Security Department. Jadi ketika itu saya diambil di rumah saya pukul 6 pagi. 6 pagi sana berarti 5 pagi sini ya. Waktu habis subuh ya. Ya, kemudian semua kitab-kitab saya dibawa ya. Buku Sita dibawa, kemudian komputer saya juga dibawa, dan saya juga dibawa di di tempat khusus untuk interogasi. Tempat itu dijaga ketat oleh pasukan Gurkha. Jadi di Singapura itu ada pasukan khusus yang disewa oleh pemerintah Singapura dari Gurkha, dari Nepal. Ini pasukan yang mereka nggak ada kompromi, ya, karena mereka nggak berkomunikasi dengan orang. Pokoknya kalau suruh tembak ya tembak, pasukan Gurkha. Jadi di tempat interogasi itu dijaga oleh pasukan Gurkha. Sebelum diinterogasi, saya dites poligraf. Tes poligraf itu tes lie detector gitu, apa namanya, untuk ya, tes kebohongan gitu. Tapi bukan hanya sekedar dipasang alat deteksi jantung situ aja. Bahkan di jari-jari juga dikasih kayak cincin besi gitu, tapi ada kabel-kabelnya. Saya sempat tanya juga apa ini, saya khawatir kalau di strum kan. Ingat ceritanya Mbah Baitah di Malang, strum katanya. Jadi terus saya tanya apa ini maksudnya, kata dia memori, ini hanya untuk tes kebohongan. Sebab kalau orang yang sudah pandai berbohong, dia bisa mengatur detak jantungnya sehingga poligraf itu bisa ditipu gitu. Ya, jadi dia bohong tapi tetap datar saja, nggak menunjukkan bahwa dia berbohong. Ya. Ini sebenarnya untuk mengetes bahwa saya ini pembohong atau tidak. Pembohong atau tidak. Pertanyaannya hanya 3 saja. Apakah kamu pernah ke Afghanistan? Kemudian yang kedua, apakah kamu pernah belajar buat bom? Dan yang ketiga, apakah kamu ada rencana untuk merusak Singapura? Pertanyaan ini diulang-ulang sampai sekitar 2 jam. Dan yang mendampingi saya itu ahli psikologi untuk mengamati raut muka saya. 3 soal diulang-ulang, terus kemudian dilihat grafiknya hasil komputernya sampai sudah berkali-kali, mungkin ya sekitar 2 jam tadi, mereka hanya puas hati bahwa ini saya tidak berbohong. Nah, ketika sudah dinyatakan lulus itu, baru mulai interogasi. Karena kata mereka, kalau tes poligraf ini saya tidak lulus, ya, saya langsung akan dimasukkan dalam sel yang tidak akan melihat cahaya apa-apa. Sampai kapan? Sampai itu hak mereka. Karena di Singapura ada undang-undang ISE, Internal Security Act, bahwa pemerintah berhak menahan siapapun dengan tanpa surat pengadilan. Wah, takut ini. Monggo. Iya, silakan. Anaknya masih kecil. Monggo. Oke. Jadi 2 pertanyaannya itu tadi kalau di ujian awal ini gagal, ya akan ditahan dengan tanpa pengadilan. Dan itu terserah pemerintah. Undang-undang itu sampai sekarang masih ada ya di Singapura.
kemudian ketika mulai integrasi, saya disodorkan foto Bapak Imam, Wakil 4, penerobos, semua lengkap foto-fotonya itu. Ditanya, kenal ini? Kenal satu persatu, namanya, tanggal lahirnya, apa semua ada itu. Terus juga foto-foto anggota jaringan Jamaah Islamiyah, Abu Bakar Ba'asyir, apa semua ke bawah itu ada. Ya saya jujur saja, saya katakan yang Abu Bakar Ba'asyir saya nggak kenal. Kalau yang ini saya kenal. Tapi misi saya adalah pelurunya Bapak Imam. Ya, harus mempertahankan apa namanya keimaman dan seterusnya. Nah, terus kemudian integrasi itu berjalan sekitar 3 minggu. Dari mulai pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Hari-hari. Hanya off di hari Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat. Terus itu 3 minggu. Dia ingin memastikan bahwa zaman saya itu iya atau tidak. Nah, karena saya ya putranya Pak Zubaidi. Jadi memang apa namanya tentara dan juga untuk membela jamaah, melindungi jamaah. Saya selalu katakan kami hanya ingin apa namanya menetapi Islam ini secara benar sesuai Al-Quran dan hadis, ya. Tidak ada keinginan untuk memberontak kepada pemerintah ataupun untuk mendirikan negara dan lain sebagainya. Itu saja yang saya sampaikan. Tidak pernah berubah ya Pak sampai akhir. Nah, kesimpulannya pada hari terakhir mereka mengatakan kami telah apa namanya mendapatkan informasi yang cukup jelas tentang kelompok ini, ya, tapi kami simpulkan bahwa memang kelihatannya tidak berbahaya, tapi kami tetap harus memantau di mana kelompok ini hierarkinya sama dengan kelompok Jamaah Islamiyah dan teroris, semua sama, ada imam di pusatnya, ada wakil-wakilnya, dan semua ya seperti apa saudara kembar gitu. Ya. Jadi kami tidak mau istilahnya terlambat, kecolongan. Ya, tiba-tiba sudah ada perintah untuk meledakkan bom di MRT misalnya, kami sudah tidak bisa buat apa-apa. Jadi kan terpantau. Bahkan Abdul Aziz ini katanya, Abdul Aziz nanti kalau masuk Singapura akan saya tahan, akan kami tahan. Terus saya langsung demi Allah ya, wallahi saya sampaikan, why? Mengapa harus menahan beliau? Saya sebagai jaminannya. I'm as guarantor. Ya. If you never trust him, kalau Anda tidak percaya, kenapa Anda susah mendekati beliau? Orang tua, orang baik, orang tidak salah. Cukup tahan saya, tangkap saya. Saya sampai seperti itu. Istilahnya sebagai pelurunya Bapak, tamengnya Bapak Imam. Saya pertahankan. Nah, akhirnya dengan jaminan itu aman ketika itu, nggak ada masalah. Pak Aziz masuk acara BA dan lain sebagainya itu nggak diganggu oleh mereka. Tapi kemudian setelah saya apa namanya banyak menulis di Facebook ya, tentang ya istilahnya sebenarnya tujuannya untuk memperbaiki jamaah dan mengcover jamaah dari serangan-serangan saudara kita di Salafi. Ya. Rupanya pusat gerah, ya. Sampai saya disidang, ya, dipanggil ke Pondok Gede, disidang lengkap itu, Cacis, kemudian Pak Kasmudi, waktu itu masih Pak Edi Suparto, kemudian Pak Solihun, ya, semua menyidang saya, bahkan Pak Aziz sudah mengatakan, oh ini murtad ini. Membaca tulisan-tulisan saya itu sudah dianggap saya sudah murtad ketika itu, tahun itu sekitar 2011. Nah, itu rupanya kemudian yang membela saya ketika itu terus terang ya adalah Pak Kasmudi, sudah meninggal ya, semoga Allah merahmati siapa namanya ruhnya. Jadi kan Pak Kasmudi itu gini, walau bagaimana
Yayan itulah yang selalu mempertahankan jamaah. Jadi jangan terus diserang terus. Jadi ada dua yang bela saya itu, Pak Kasmulti dan juga Mas Dwi. Nah nggak, Dwi Purnomo atau Dwi siapa yang di Pondok Gede? Wajahnya seperti beliau ini. Ya, Mas Dwi itu dia katanya masih ada kerabat dengan Pak Jokowi. Nah, akhirnya setelah kemudian saya dianggap sudah terpengaruh dan lain sebagainya, dan juga akhirnya nggak diberi ruang untuk apa ya, istilahnya sudah diistirahatkan ya, istirahatkan dan dianggap sudah terpengaruh. Terus kemudian saya masih harus menghadapi MUIS untuk membela apa istilahnya mempertahankan jamaah agar fatwa MUIS tentang kesesatan Islam jamaah itu dimansuh. Jadi serba dilema ketika itu. Dari pusat sudah menyatakan saya terpengaruh, sudah diawasi terus. Tapi di sisi lain sebagai mubalik saya juga harus masih mempertahankan jamaah. Akhirnya saya putuskan bahwa saya tidak mau lagi dilibatkan dalam urusan-urusan jamaah. Maka saya membuat pernyataan kepada Mufti dan juga termasuk kepada pemerintah bahwa saya tidak ada hubungan lagi dengan Islam jamaah. Jadi apapun, kalau ada apa-apa jangan panggil saya lagi, maksud saya gitu. Sebab buat apa saya membela kelompok yang mereka sendiri sudah menganggap saya sudah bukan bagiannya gitu. Artinya secara otomatis jaminan saya kepada pihak security tadi itu, kalau saya sebutnya Hansip, jaminan saya terhadap Hansip ini sudah hilang, sudah nggak berlaku lagi. Dan ketika itu memang Singapura sedang gencar-gencarnya menyaring orang-orang dari Indonesia yang mau datang ke Singapura. Bukan hanya Pak Aziz ya, termasuk waktu itu ada Ustadz Solmed, yang sebelumnya Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Solmed, siapa, pokoknya bahkan juga ada orang yang kalau misalnya dicek di handphonenya ada WhatsApp tentang FPI saja, itu sudah langsung nggak bisa masuk Singapura ya. Jadi hati-hati ya kalau menyimpan apa namanya WhatsApp foto atau apa yang terkait dengan FPI ataupun ya, aliran-aliran HTI misalnya. Itu kalau sampai dicek kemungkinan besar tidak akan pernah bisa masuk Singapura lagi. Nah, jadi akhirnya Pak Aziz itu sudah ada daftarnya dari sejak awal. Maka ketika sudah tidak ada jaminan lagi beliau masuk Singapura, istilahnya tinggal ular menunggu pendung saja gitu. Bukan karena saya laporkan, bukan karena, tapi saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan Islam jamaah gitu. Nah, itu kemudian yang mereka menyangka bahwa saya melaporkan atau menangkap apa namanya Pak Aziz dan rombongan dan lain sebagainya. Sebab berita yang saya dapat itu memang mereka ada acara besar-besaran, acara baiat besar-besaran, dan pihak Hansip ini memang ya, sudah sangat tahu Singapura itu ya gimana ya. Kadang-kadang kalau ngajian gitu ya di sini, si mobil itu ada mobil parkir. Itu mereka punya alat penyadap yang suara sekecil apapun terdengar jelas. Jadi ibaratnya kalau orang Singapura dengan tembok pun ada telinganya gitu. Ya. Nah, jadi ya itulah kisah apa namanya sababul wurudnya. Ya, kenapa sebenarnya nggak di penjara, sebenarnya sama dengan Ustadz Fuas saja sebenarnya. Dia hanya ditahan, belum masuk, bukan dideportasi. Iya, di imigrasi. Dicek, karena imigrasi bukan hanya Singapura ya, mana-mana imigrasi, ketika paspor kita di-scan, kita serahkan kepada pihak imigrasi, dia akan scan. Di-scan itu nanti di komputer akan muncul foto-foto orang ini apa termasuk orang yang dicurigai atau tidak. Jadi kalau dicurigai, nanti imigrasi itu akan suruh tunggu dulu, dia akan call Hansip, bukan telepon Hansip. Nanti Hansip akan datang, dibawa ke kamar,
diinterogasi, ditanya apa namanya tujuan kedatangan ke Singapura dan lain sebagainya. Nah, setelah biasanya itu memakan waktu berjam-jam, itu yang buat orang bosan. Mungkin antara paling cepat itu 3 jam. Bapak saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Bapak saya itu karena begini, jadi dari interogasi saya itu juga saya jadi tahu di dalam dokumennya Hansip Singapura itu menerangkan bahwa Amir Islam Jamaah itu Zubaidi Umar. Iya, yang mengganti Haji Nur Hasan itu adalah Haji Zubaidi Umar. Nah, ketika bapak saya masuk itu ditahan, ya dibiarkan dalam kamar berjam-jam, nggak dikasih air, nggak apa gitu. Memang sudah lazim seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah mereka klarifikasi betul bahwa ternyata bapak saya bukan amirnya, yang amirnya adalah Abdul Aziz, akhirnya bapak saya bisa masuk. Tapi itu setelah menunggu berjam-jam. Nah, yang Pak Aziz ini, ya setelah menunggu, akhirnya mereka meyakini bahwa inilah amir Islam Jamaah, kemudian ditolak, tidak boleh masuk Singapura. Ya. Jadi mungkin beritanya disampaikan wah di penjara, sama dengan UAS juga sama. UAS sebenarnya tidak di penjara sama sekali, hanya tidak bisa masuk Singapura karena bagi pemerintah Singapura ceramah-ceramahnya UAS itu berbahaya, ya, membahayakan apa dianggap menghina agama lain dan akan menimbulkan perpecahan. Nah, itu saja. Oke. Barakallah. Rumahnya di mana? Oh, ini. Ciwidey Bandung. Iya. Ya Allah. Oh, kakaknya boleh kena masalah jauh, masya Allah. Cara kapan-kapan Iya, main ke rumah. Oke, insya Allah. Semoga aman, selamat, lancar, barokah. Doanya tetap sama. Iya. Silakan. Bagaimana konsep wasatiyah yang bisa kita terapkan ya dalam kehidupan. Karena begini, setelah kita hijrah, kalau saya kebenaran orangnya bisa untuk menghargai yang lainnya, kebenaran. Ketika kita ada teman kita yang tahu-tahu cenderung ke aswaja, cenderung ke aswaja. Ketika dia berbicara, dia akan mengatakan kalau udah hijrah ngikut ke grup misalkan ke Salafi, itu sama aja masuk apa? Keluar lubang buaya masuk harimau. Nah, sebaliknya juga sama. Orang yang cenderung ke Salafi mengatakan orang ke aswaja juga begitu ya. Saya juga kan sebagai pendengar aja, kalau saya tanggapin ini ya gimana ya kan. Kata saya lah, ketimbang nanti apa bertengkar, yang penting sekarang keluar dari jamaah dulu aja lah. ini pikir saya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya konsep hizbi itu bagaimana sih? Ada orang yang mengatakan hanya sekedar mendirikan organisasi kok hizbi gitu. Padahal kan ada yayasan tuh sama kan? Apa perbedaannya itu? Misalkan konsep hizbi itu seperti apa? Kemudian tadi Pak Ustadz juga menjelaskan bagaimana Abu Hasan Asy'ari itu kan dikenal dengan 20 sifat. Yang satu konsepnya adalah yang salaf. Nah, yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, apakah itu yang dimaksud dengan salaf gitu? Padahal setahu saya itu kan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, padahal ini kan taunya jauh. Taunya jauh. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan salaf itu? Itu aja dulu pertanyaannya. Soalnya bagus sekali. Soal tuntas. Jadi ada 3 soalan ya, ada 3 pertanyaan. Pertama mengenai apakah konsep bagaimana cara penerapan konsep wasatiyah itu ya, karena ada yang hijrahnya ke aswaja akan mengatakan aswaja itu yang benar, dan kalau ke salaf itu sama dengan keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya. Sebaliknya yang hijrah ke salaf juga sama. Jadi
dalam wasatiyah ini mau hijrah kemana saja monggo, ya. Mau hijrah ke salaf silahkan, mau hijrah ke aswaja juga silahkan. Yang penting tidak hulu, tidak sampai ke tahap meyakini bahwa hanya salaf yang benar, yang lain semua salah. Ya, hanya salaf saja yang sunnah, yang lain semua ahli bid'ah. Kemudian yang ke aswaja juga sama, monggo. Tapi juga jangan hulu, jangan sampai ke menghukumi bahwa yang salaf itu sesat, wahabi, sudah keluar dari akidah bahkan sampai kafir, ya. Nah, konsep wasatiyah ini, konsep berpikirnya adalah sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi orang-orang yang beriman ini mereka yang alladzina yastami'una al-qaul, mereka mau mendengarkan pendapat, qaul. Yastami'un ini dalam bentuk fi'il mudhari. Di antara faedah fi'il mudhari itu lil istimrar, untuk menyatakan suatu aktivitas yang terus menerus. Mereka mau mendengarkan pandangan-pandangan, mau membaca kitab-kitab, ya, buku-buku dari pemahaman yang berbagai. Tapi fayattabi'una ahsana, mereka ikut yang terbaik, yang ahsan. Bukan yang ikut yang baik, tapi yang terbaik di antara qaul-qaul tadi itu. Tanpa harus merendahkan pada yang lain, ya. Dipilih mana yang terbaik, diikuti, ya. Ulaika alladzina hadahumullah, itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang ulul albab, yang memiliki albab. Albab itu jamak dari lub. Lub itu maksudnya akal yang paling inti. Itulah orang-orang yang, kalau saya menafsirkan itu, itulah orang-orang yang mempunyai intelektual, orang-orang yang intelektual. Inilah konsep wasatiyah seperti itu. Jadi konsep wasatiyah ini seperti motonya Senkom, apa, menembus tanpa batas. Maksudnya kita nggak terkungkung dengan batasan-batasan itu, karena kita Islam, kita ya mungkin bisa saja hari ini ikut manhaj salaf, besok ikut Asy'ari, nggak ada masalah, nggak ada yang melarang, nggak ada yang mengharamkan, ya. Bahkan saya ada rencana ya, nanti di ma'had yang sedang kita bangun di Batam, mohon doanya semoga Allah mempermudah, ya. Itu saya ingin membuat masjid itu kadang-kadang sholatnya ikut cara NU, kadang-kadang sholat ikut cara Muhammadiyah, kadang ikut cara Persis atau cara Salafi. Kita ingin menunjukkan bahwa ini semua nggak ada masalah. Kalau kita masih menganggap bahwa hanya cara sholat seperti inilah yang benar, yang lain semua salah, nggak sah, itu secara tidak langsung kita juga sudah menghukumi, ya, bahwa yang lain itu semua nggak benar, gitu. Nah, jadi itu yang yang pertama, ya, jawaban yang pertama. Jadi untuk itu kita jangan fanatik. Nah, pertanyaan yang kedua tentang hizbi tadi itu, ya. Ya, di antara hal, terus terang, di antara hal yang saya kurang setuju dengan saudara-saudara kita di Salafi adalah pemahaman mereka yang anti terhadap berorganisasi atau anti terhadap membentuk suatu kelompok persatuan, gitu. Karena bagi mereka itu hizbi. Tapi saya tidak setuju itu memaklumi mengapa saudara-saudara kita di Salafi ini anti dengan organisasi. Sebab pemahaman ini mereka impor dari Saudi. Mereka impor bulat-bulat dari Saudi. Saudi adalah kerajaan dengan sistem monarki absolut. Monarki absolut itu maksudnya kata-kata raja itu di atas segala-galanya.
bahkan kadang-kadang di atas Quran dan Sunnah. Anti dengan segala kritikan dan lain sebagainya. Ada salah satu Imam Masjidil Haram khutbah nyinggung masalah tentang munculnya kebijakan pemerintah tentang bioskop, konser dan sebagainya, langsung ditangkap dan sekarang dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Itu penjara hukuman ringan itu. Yang lain kadang-kadang hilang, entah ada yang dipanjung dan sebagainya. Nah, di dalam sistem negara yang monarki absolut ini, itu memang sangat diharamkan adanya organisasi-organisasi. Partai-partai politik itu jangan harap akan ada, karena bagi mereka itu adalah ancaman bagi pemerintah. Nah, sehingga otomatis ulama-ulamanya yang mau nggak mau mendukung kebijakan pemerintah ini. Pandangan pemerintah ini mendarah mendaging dalam pemikiran para ulama-ulama di Saudi. Nah, saudara-saudara kita yang belajar di sana, saya nggak mengatakan bahwa ini salah atau tidak salah ya, tapi itulah hakikatnya, bahwa ketika mereka mengadopsi ilmu secara bulat-bulat dari ulama-ulama di Saudi, maka akhirnya terbawa ke sini. Pokoknya haram membuat organisasi itu hizbi dan lain sebagainya. Padahal ada ungkapan kalimat yang bijak ya. Ada yang menisbatkannya ke Ali bin Abi Thalib, tapi juga ada yang menisbatkannya ke yang lain, yaitu al-haq bila nizam tahdimuhu al-batil bin nizam. Artinya kebenaran yang tidak terorganisir akan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kalau umat Islam tidak terorganisir, tidak ada gerakan yang rapi dalam dakwahnya, ya akan mudah sekali dikalahkan oleh kebatilan. Jadi seharusnya yang dimaksud hizbi itu adalah pemahaman yang fanatik terhadap kelompok tertentu. Seperti tadi itu, ya. Orang ikut NU tidak masalah. Tapi ketika sudah mengatakan hanya NU yang benar, hanya NU yang akan masuk surga, itu berarti sudah hizbi. Orang ikut Muhammadiyah itu bukan hizbi, itu baik. Tapi kalau sampai hanya mengatakan hanya Muhammadiyah yang sunnah, yang lain semua ahli bid'ah, nah ini juga sudah hizbi. Hizbi itu adalah terkait sekali dengan hulu dari itu, berlebih-lebihan dalam pemahaman. Terus yang ketiga tadi apa pertanyaannya? Tentang Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari, dia kan dikenal tadi dengan tentang konsep sifat 20, sedangkan salaf adalah tiga tauhid ya. 3 tauhid. Nah, padahal itu kan dari Ibnu Taimiyah yang kelahiran sekitar 700 ya. Nah, apakah itu yang salaf gitu? Padahal kan setahu saya salaf itu yang generasi yang 300 tahun. Ini sebenarnya tadi kan sudah saya sentuh tentang Abu Hasan Asy'ari, bahwa itu untuk mengcounter konsep-konsep pemikiran Mu'tazilah, dan itu hanya itu yang efektif. Konsep tauhidnya Abu Hasan Asy'ari itulah yang bisa memadam serangan-serangan Mu'tazilah. Tapi hakikatnya konsep tauhid umat Islam yang sudah wujud sejak zaman Nabi SAW adalah konsep tauhid yang dirumuskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah hanya menyimpulkan, bukan dia yang menyusun trilogi tauhidnya. Karena Syekh Ibnu Taimiyah menyimpulkannya begini, bahwa orang-orang Quraisy itu bukan orang-orang ateis, bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mereka orang-orang yang mengimani Allah sebagai Tuhan pencipta. Ya, maka baginda Rasulullah SAW, namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hambanya Allah. Artinya memang sudah jelas bahwa mereka percaya adanya Allah gitu. Bahkan di dalam ayat Quran banyak ayat-ayat yang mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah.
Kalau kamu tanya pada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan bumi? Mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, berdasarkan ayat-ayat ini, orang-orang Quraisy itu mereka mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah, artinya kedudukan Allah sebagai Tuhan pencipta sekaligus pemelihara alam semesta. Mereka setuju itu. Tapi dalam sudut uluhiyah, penyembahan kepada Allah, mereka syirik. Yang mereka sembah bukan Allah. Yang mereka sembah adalah patung-patung berhala-berhala. Nah, itu yang kemudian dirumuskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi jangan terus klaim bahwa hanya konsep tauhid inilah yang benar, sedangkan yang sifat 20 itu bid'ah misalnya. Masing-masing ada apa namanya? Iya, tempatnya masing-masing gitu. Jadi kalau ya, saya kadang-kadang juga tertarik. Ada ternyata di kalangan Asy'ari sendiri juga yang setuju menggunakan konsep trilogi tauhid tadi itu, tapi dari sudut pendalaman menggunakan sifat 20. Jadi intinya sama. Antara tauhid triloginya salaf dengan tauhid sifat 20 itu mempunyai dalil yang sama, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Misalnya dalam hal istiwa. Dalam hal istiwa Allah bersemayam di arsy. Bagi Asy'ari haram meyakini Allah bersemayam di arsy. Karena logikanya kalau Allah bersemayam di arsy berarti Allah itu sama dengan makhluk, sama dengan raja. Nah, padahal laisa kamitslihi syai'un. Yang salah meyakini Allah itu bersemayam di arsy istiwa. Karena Allah berfirman tsummastawa 'alal arsy. Allah kemudian bersemayam di arsy. Tapi bagaimana bersemayamnya Allah? Bagaimana cara bersemayam? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un. Sama menggunakan dalil juga bahwa tidak sama dengan makhluk ya. Jadi jangan disamakan bahwa kalau mengatakan Allah bersemayam di arsy berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, tidak sama. Walaupun kelihatannya sama tapi tidak sama. Sama dengan kita makan ya. Mohon maaf, hewan, kucing atau anjing juga makan. Tapi apakah sama makan kita dengan makannya hewan? Kan berbeda. Itu salah satu analoginya. Gitu. Nah, jadi walaupun dalam akidah itu ternyata juga ada unsur yang furu', yang ada cabang yang dimana kita bisa berbeda pendapat. Ngoten. Ya. Ada lagi? Silakan, Fadol. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك